Karena jika kita lupa Allah saat senang, Allah cubit kita dengan kesusahan. Kalau kita lupa Allah saat sehat, maka dibuatlah kita sakit supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menciptakan sehat dan sakit sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan susah dan senang siapa? Allah. Maka orang yang lupa saat susah atau lupa saat senang, berarti dia belum betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hari ini orang banyak memikirkan tasawuf itu nanggalin dunia. Orang yang ahli rohani yang bisa ketemu Allah itu dia sudah enggak memakai fasilitas dunia. Kalau ada ustadz begitu, ente berhentilah dia jadi ustadz, ya. Ngaji lagi lah, tanggalkan pakaian ustadzmu, jadi santri lagi lah, cari guru yang baru. Karena berguru nggak boleh berhenti. Kalau seandainya syarat untuk dekat kepada Allah itu menjadi seorang sufi, menjadi seorang yang rohaninya sebentar-sebentar ketemu Allah itu mesti menanggalkan dunia, menanggalkan kemewahan, kesehatan dan lain sebagainya, maka Nabi Sulaiman tidak layak jadi nabi. Betul nggak? Kenapa Allah ciptakan ada nabi yang kaya, Allah ciptakan nabi yang miskin? Supaya orang tahu bahwa kaya miskin tidak menghalangimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sangat mendorong ada orang yang berwirausaha, yang mau bekerja apapun itu, yang penting halal, ya. Semoga Allah berkahi usaha-usaha ini, ya. Dan jangan lupa berbagi dengan para asatis-asatis di sekitar, ya. Ya, sejahterakan mereka. Doakan beliau sukses, pasti antum sejahtera Ustaz, ya. Pasti, ya. Sudah dapat, ya. Pasti kebagian itu, ya. Inilah muqaddimah syukur saya malam ini. Jadi saya dengar ada orang berpikir Ustaz ngomong begitu, ya. Kalau ngaji hikam ente tinggalin dunia. Bukan begitu. Dunia itu gak bisa ditinggalkan kecuali mati. Selama masih hidup dunia dipakai. Yang benar itu, yang tepat itu, dunia jangan engkau masukkan ke dalam kolbu. Pakai saja dengan tubuhmu. Pakai di badan, jangan pakai di hati. Sederhana, ya. Sederhana kalau mau ngaji. Kalau orang gak mau ngaji dibilang oh sulit itu, ya. Karena yang berbicara itu ustaz, akhir jamaah ikut dan mengatakan bahwa bertasawuf mengenal Allah itu sulit. Siapa bilang sulit? Mengenal Allah itu lebih mudah dari mengenal wali, ya. Mengenal wali sulit karena dia makan kayak kita, tidur seperti kita, ya. Dia menikah seperti kita, tengkar sama bininya kayak kita, ya. Jatuh cinta kayak kita, patah hati kayak kita, ya. Tengkar sama tetangga kayak kita. Wali itu, ya. Kalau Allah kan nggak begitu. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang kamu bayangkan tentang sesuatu, Allah nggak begitu, gitu. Jadi lebih mudah mengenal Allah daripada mengenal wali. Karena orang nggak percaya, masa dia wali, gitu. Masa sih begitu wali, gitu. Orang kira wali itu hutan, enggak. Wali itu diantara kalian, kekasih-kekasih Allah itu. Mudah bagi Allah menciptakan seorang wali, sebagaimana mudah bagi Allah menciptakan syaitan. Mudah kok semua kalau orang datangnya dengan Allah, ya. Saudara-saudariku, syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak sholawat kepada soleh Nabi? Benar boleh. Saya diprotes mursyid, ada seorang mursyid, sholawat apaan tuh bid'ah? Kok sholawat kepada Imam Mahdi gitu? Itulah masalahnya. Ustadz sekarang banyak bicara, nggak banyak baca.
Banyak bicara, nggak banyak baca. Nggak usah tinggi-tinggi, ilmu kita mah semuanya ilmu standar, cuma dibacanya dengan hati, maka dia jadi dalam. Maka orang-orang sini dulu menyebutnya ilmu dalam, benar ya? Bacaannya sama bismillah, tapi ini dari dalam, yang itu dari luar, beda hasilnya. Ya. Kalau di Kalimantan itu disebut ilmu kesempurnaan. Rasulullah SAW, beliaulah yang mengajarkan bersolawat kepada selain dirinya, yang bukan Nabi. Ya, satu kali datang seorang pembayar zakat, lalu beliau mengatakan, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada Ibnu Abi Aufa. Hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari. Standar jadi ahli hadis mesti baca sahih Bukhari, kalau enggak jadi taklid aja. Ya. Inilah masalahnya. Orang hari ini mau berbicara sebelum membaca. Ini PR kami para guru ngaji, saling mengingatkan guru-guru ngaji yang lain. Ya, kadang saya juga perlu diingatkan. Ya, sama-sama saling mengingatkan. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk ruhaniah baginda Rasulullah SAW, untuk para anbiya, para nabi, para sahabat, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, dan 4 wali-wali besar dan wali-wali yang bersamanya, Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu sirrahu, wa Sayyidi Al-Ghawth Abil Hasan Al-Shadili, wa Sayyidi Al-Qutub Muhammad Bahauddin Shah Naqshband, wa Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani, wa Ahmad Tijani, wa Ahmad bin Idris, wa Ahmad Rifai, wa ghairihim min al-awliya al-arifin. Dan kepada semua malaikat-malaikat Allah, malaikat rahmat, malaikat al-muta'aqibin, malaikat yang bertugas malam dan siang, dan imam akhir zaman, imamuna al-Mahdi. Al-Fatihah. Saya membawakan kitab PDF Al-Futuhat Rabbaniyah. Di situ ada ilham-ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Disebut risalah Al-Ghawth. Apa sebutan risalahnya? Al-Ghawth. Ghawth itu sebutan gelar daripada pemimpin para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghawth Al-A'zam atau Sultanul Awliya, yang berarti pemimpin para wali. Apa kata beliau? Ini biarinlah orang Wahabi nggak percaya, nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak perlu benci dengan Wahabi ya. Apa kata beliau? Semua wali di bawah telapak kakiku. Ya, di bawah telapak kakiku. Tapi ingat, wali-wali Allah itu mereka ada yang saling kenal, ada yang tidak kenal. Jadi kaidah la yariful wali illal wali itu berlaku umum, khususnya tidak kenal kekasih Allah, wali Allah kecuali wali ya. Itu nggak semua berlaku. Jadi seorang kekasih Allah itu, Bapak Ibu, masih diizinkan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menyebut dirinya dekat, benar nggak? Benar, Allah dekat. Allah menyebut dirinya yukallim, berbicara. Benar nggak? Qala, berkata. Inni qarib, aku sangatlah dekat. Terus kenapa orang mencari-cari Allah? Allah kan dekat. Maka bukan Allah yang dicari, yang dicari jati diri. Ketemu jati diri, barulah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah diri ini kecuali
dipahami dengan dua sisi. Satu, ciptaannya itu yang dibaca oleh qori kita tadi, ya, khalaqnal insana min tin, kami ciptakan manusia dari tin, dari tanah, lalu keturunannya dari sulalah, ya, dari min ma'in mahin, dari saripati tanah, dari air yang hina. Itu manusia yang zahir. Ada manusia yang batinnya, nafakhtu fihi min ruhi. Jika kenal yang aku tiupkan itu, barulah kenal aku. Ya. Jadi yang Allah tiupkan itu bernama ruh. Ruh itu bukan zat Allah, bukan. Ruh kita itu bersumber dari ruh Sayyidina Muhammad SAW, bukan dari zat Allah langsung, bukan. Itu keliru, itu orang meloncat tuh, nggak sopan. Yang bilang ruhnya langsung dari zat Allah, dia nggak sopan, tidak sopan. Lewat Nabi Muhammad dulu dong. Kalau enggak, ngapain itu kitab-kitab maulid, buku-buku lama, semuanya mengatakan Nabi Muhammad SAW bergelar Abul Arwah, bapaknya para ruh, punya ruh semua kan. Jadi kalau tadi Bang Haji Sofwan ini mengatakan hanya orang terpilih yang mau datang, benar, karena ruhnya dulu pernah ketemu. Dan memang ini kan tidak dibuka, ya. Ya, saya lebih senang begini, Pak. Ya, nantilah buat acaranya yang terbuka. Sekarang begini aja dulu, ya. Apalagi ini zaman kampanye, ya. Kalau pakai baju kuning nanti disebut apa, ya kan? Pakai sarung nanti disebut apa? Nanti kita bilang begini disebut apa, begini disebut apa, begini disebut, ya terserah mereka lah, ya. Jadi ini saya terima kasih, ya, kepada beliau yang sudah mau mengerti maunya kami, ya. Syariat Allah sudah selesai, benar? Dengan selesainya risalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada syariat baru. Yang ada pemahaman baru terhadap syariat. Syariatnya nggak berubah. Contoh di zaman Nabi, bahkan di zaman para imam, kalau jual beli pakai akad nggak? Saya jual, saya beli, saya beli, saya jual. Begitu bolak-balik. Sekarang kalau masuk ke toko, apalagi masuk ke toko-toko, ya, supermarket, minimarket, gitu dong, ya. Ya, paham maksudnya? Ya. Apalagi Pak, nggak ada akad. Kenapa kita sebut itu sah? Padahal di fikih lama mesti ada ijab kabulnya. Ternyata fikih ini berkembang. Di Quran disebut antaradin, itu syariat. Yang penting kamu ridho, itu syariat. Fikihnya berubah. Dulu kalau zakat mesti pakai beras atau makanan pokok. Sekarang pakai handphone nggak? Selesai, ya. Begitu nggak? Ya. Di sini ada ini nggak? Kayak semacam makanan online gitu. Ya, begitu. Itu gimana tuh transaksinya? Kawan saya yang dulu mengharamkan, sekarang memakan ludahnya sendiri. Ya, serius. Karena dia membaca zaman sekarang dengan kitab 1 abad lalu, nggak nyambung. Bahkan kita baca dengan kitab yang ditulis tahun 2005, nggak nyambung. 2005 belum ada online-onlinean begitu, belum ada. Apa maksudnya? Bacalah zaman ini dengan risalah di zaman ini, yang dibaca oleh, yang ditulis oleh ulama-ulama di zaman ini. Sama kalau baca alam nyata ini dengan karya ulama sekarang, maka untuk baca rohani kita nggak bisa menyandarkan dengan
Buku orang lama aja, buku yang lama kita pertahankan lalu kita kembangkan sesuai zaman sekarang. Maka ketika ada orang bertanya protes, kamu kok buka-buka ilmu hakikat, kok buka-buka kitab-kitab hakikat? Saya pertanyaan itu pakai logika aja jawabnya. Lebih mulia kitab Syekh Abdul Qadir atau Al-Quran? Kenapa ente ajar Al-Quran? Kan lebih mulia, kan lebih rahasia Quran daripada kitab Syekh Abdul Qadir. Benar gak? Betul? Lebih mulia Qul Huwallahu Ahad atau kitab Risalah Al-Ghaus Syekh Abdul Qadir? Qul Huwallahu Ahad. Kenapa Qul Huwallahu Ahad boleh dibaca, boleh diajarkan? Ini gak boleh diajarin. Lebih suci itulah Al-Quran. Yang suci aja dibuka, masa untuk memahami sang suci itu gak boleh dibuka? Kalau ente gak ngerti, carilah pengertian. Karena orang hanya membagikan yang dia punya. Kalau Bang Haji ini punya duit, pasti dia bagi duit. Kalau dia punya pengalaman, pasti dia bagi pengalaman. Tenang Ustadz ya, mutawi, pembina, pembimbing, gak usah khawatir. Kalau beliau punya jalan, pasti dibuka jalannya.